Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Yuri Eka Putra, SE, MSI, CLTMR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Ramadan Rizky Pratama, dengan NIM C1C021171 akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan terkait komunikasi informasi akuntansi. Subjudul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari teori komunikasi, fungsi komunikasi, model-model komunikasi, hal-hal yang mendasar dalam komunikasi, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi, lalu yang terakhir, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Untuk yang pertama, teori komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam satu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, ataupun mesin. Informasi pada umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi di sini terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk pengendalian, lalu yang kedua untuk motivasi, yang ketiga pengungkapan emosional, lalu yang keempat untuk mendapatkan informasi. Model-model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Laswell, karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Lalu yang kedua, model Shannon-Weaver. Model ini sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Lalu yang ketiga, model SNCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Untuk model-model komunikasi selanjutnya, yaitu model Wesley-McLean. Model ini menjelaskan cara-cara dengan mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Lalu yang kelima, model pemusatan komunikasi. Salah satu konsekuensi dari model ini adalah bahwa komunikasi selalu mengimplikasikan suatu proses saling membagi informasi di antara dua atau lebih orang. Lalu yang keenam, suatu model komunikasi. Model ini terdiri atas 7 bagian. Yang pertama, sumber komunikasi, pengkodean, pesan, saluran, penguraian, penerima, dan terakhir umpan balik. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama ada arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasi kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan.
Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Bila Anda membayangkan para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya, maka itu adalah pola komunikasi ke bawah. Selanjutnya, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran-saluran formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang berkaitan dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selettingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah. Lalu yang ketiga, komunikasi nonverbal. Setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk menghantarkan suatu pesan. Kilas pandang, tatapan, senyuman, gerut dahi, gerakan tubuh yang provokatif, semuanya menghantarkan makna. Selanjutnya, yang keempat, penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan. Penyaringan di sini mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah banyaknya tingkatan dalam suatu struktur organisasi. Semakin banyak tingkatan vertikal dalam hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan untuk penyaringan. Lalu yang kedua, persepsi selektif. Muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang. Lalu yang ketiga, defensif. Ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Artinya, mereka menjadi lebih defensif, yaitu terlibat dalam perilaku seperti menyerang orang lain secara verbal, memberikan ungkapan-ungkapan yang sarkastis, bersikap terlalu mengadili, dan menanyakan motif-motif orang lain. Lalu yang keempat, yaitu bahasa, adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda makna. Kata-kata tidaklah dalam kata-kata itu sendiri. Maknanya ada pada diri penerima. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Sumber. Yang pertama itu ada kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber merupakan suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang oleh penerima. Hal ini adalah bagian dari citra sumber dan dapat bervariasi di antara situasi komunikasi yang berbeda. Biasanya, hal ini dibentuk sebelum sumber penerima memasuki kejadian komunikasi. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi serta kesamaan kognitif. Selanjutnya yaitu pesan. Pesan di sini terdiri dari dua aspek. Yang pertama itu organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Di masyarakat barat, pola pemikiran bersifat linear atau berurutan. Pemrosesan linear merupakan karakteristik dari semua pemrosesan bahasa dan juga banyak aktivitas pemikiran masalah dan berpikir. Lalu yang kedua, perlakuan masalah. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Retensi meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide penting. Peningkatan yang menunjukkan, menyoroti, atau mengorientasikan pembaca terhadap fakta penting, juga meningkatkan pemahaman dan retensi pembaca. Saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Scrum pada tahun 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan tiga dimensi. Yang pertama itu panca indera yang dipengaruhi komunikasi tatap muka membuatnya mungkin untuk menggunakan seluruh panca indera. Sementara media yang berbeda menggunakan subkelompok dari panca indera ini dalam kombinasi untuk menghasilkan dampak diferensial terhadap penerima.
Lalu yang kedua, peluang untuk umpan balik. Peluang pertukaran informasi dua arah maksimal dalam komunikasi tatap muka. Pada umumnya, umpan balik dibutuhkan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan untuk memahami informasi yang disampaikan. Dengan demikian, dalam penyajian laporan keuangan harus terkandung di dalamnya metode umpan balik. Yang ketiga, besarnya kendali penerima. Terdapat sejumlah besar kendali dalam interaksi interpersonal. Ketika menggunakan media cetak, penerima dapat membaca dengan kecepatan mereka sendiri dan membaca kembali bagian-bagian yang penting atau terperinci. Penerima. Penerima di sini terdiri dari dua aspek, yang mana aspek pertama, analisis penerima. Pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif. Komunikasi yang efektif dihasilkan ketika informasi didesain secara spesifik untuk penerima. Akuntan sebaiknya menyelidiki penerima yang dimaksudkan, penerima aktual, dan penerima yang potensial sebelum menghasilkan dokumen. Yang kedua, analisis jaringan. Pada dasarnya, penjelasan struktur komunikasi dari suatu organisasi dihasilkan dengan menggunakan dengan memeriksa arus informasi antar komponen dari sistem tersebut. Komponen-komponen itu dapat berupa individu, kelompok tugas kecil, atau organisasi formal secara keseluruhan. Struktur jaringan yang optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dengan manifestasi. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Dengan demikian, tujuan komunikasi adalah pemahaman dan bukannya arus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide di antara individu dalam jaringan sosial atau organisasi formal. Kurangnya umpan balik adalah penyebab utama dari masalah efektivitas komunikasi. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama itu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan secara politis. Lalu yang ketiga, komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor-faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Yang keempat, komunikasi elektronik tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja. Pager, telepon seluler, dan komunikator pribadi memungkinkan Anda untuk dihubungi bila sedang rapat, mengunjungi kantor pelanggan di lain kota, dan seterusnya. Baik, kesimpulan dari materi ini, di antara fungsi-fungsi akuntan seperti pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan pengkomunikasian data, keberadaan komunikasi adalah hal yang penting untuk memunculkan tanggung jawab akuntansi. Hal ini berarti bahwa tahapan komunikasi yang diawali oleh komunikasi hingga umpan balik bagi komunikator menjadi serangkaian tahapan yang perlu dijadikan fokus. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang terkait dengan perilaku yang tepat merupakan hasil dari proses komunikasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup presentasi pada kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.